Hai, aku Zahra. You are listening to Zahra to Colby, podcast yang membahas tentang berbagai topik dan cerita-ceritaku. Hai, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga kamu sehat-sehat aja ya. Di podcast kali ini aku mau bahas tentang COVID-19. Siapa sih yang gak tahu dengan COVID-19 pas sekarang? Saat ini dunia tengah diguncangkan oleh wabahnya COVID-19 ini. Bagaimana enggak coba? Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru ini telah memakan ribuan korban jiwa. Apa aja sih gejala dari COVID-19 ini? Orang-orang yang terinfeksi mungkin punya gejala seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Virus ini menyebar melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang dikeluarkan pas lagi batuk atau bersin. Gimana sih pencegahan dari COVID-19 ini? Pencegahannya bisa mulai dari tetap berada di rumah, menghindari beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Pas kamu lagi batuk atau bersin, kamu bisa menutup mulut dan hidung kamu dengan menggunakan tisu. Atau kalau lagi nggak ada tisu, kamu bisa menggunakan pakai bagian dalam siku kamu. Apa aja sih istilah-istilah yang berkaitan dengan COVID-19 ini? Yang pertama, social distancing. Pasti kamu tahu sih arti istilah social distancing ini, dan pemerintah sudah menerapkan social distancing ini. Arti istilah social distancing ini adalah pembatasan sosial, yaitu menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 1 meter dari orang lain. Dengan diterapkan social distancing ini, diharapkan penyebaran penyakit ini bisa berkurang. Kemudian isolasi dan karantina. Perbedaannya itu, kalau isolasi itu memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan kalau karantina, memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala. Untuk melakukan karantina di rumah atau isolasi mandiri, seenggaknya itu selama 14 hari. Pas lagi di karantina, kamu dianjurkan untuk tinggal di rumah, kamu harus menjalani pola hidup yang bersih dan sehat, gak ketemu sama orang lain, dan menjaga jarak dari orang yang tinggal serumah sama kamu. Kemudian lockdown. Istilah lockdown ini berarti yang artinya karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah. Kemudian ada lagi yang namanya tuh PDP dan ODP, pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Pada ODP, gejala yang muncul itu bisa salah satunya demam, gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Kalau PDP itu sudah ada gejalanya maupun gangguan pernapasan. Terhadap PDP ini dilakukan rawat inap terisolasi di rumah sakit, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan pada orang lain yang memiliki kontak erat dengan PDP. Sementara kalau ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau setiap hari selama 2 minggu menggunakan formulir khusus. Tapi, kalau kondisi ODP-nya mengalami perburukan dan sudah memenuhi kriteria PDP, atau hasil laboratoriumnya positif terinfeksi virus corona, maka ODP tersebut harus dibawa ke rumah sakit. Jadi, kita sebagai manusia, untuk mencegah penyebaran virus corona ini, dengan cara memakai masker, dengan cara memakai sarung tangan, tapi tidak memakai sarung tangan medis ataupun masker medis ya. Kita bisa memakai masker kain, kita bisa membuat sarung tangan itu dari plastik, dan kita harus menerapkan social distancing ini. Menjaga jarak dengan orang minimal 1 meter, menjauhi keramaian, dan menghindari tempat umum. Sampai ini aja pembahasan aku tentang COVID-19. Terima kasih yang udah dengerin. Selamat beristirahat.